Pemkab Sorong Selatan serahkan SK pengakuan, perlindungan, penghormatan hak MH. Teminabuan Bupati Sorong Selatan diwakili oleh Sekda Sorong Selatan Insinyur dan Cenau, SP, MEC IPM menyerahkan 7 SK pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak masyarakat hukum adat, MH, bagi subsuku Gemna, dengan wilayah adat 3 Keret, Orot, Tanogo Osegate, seluas 4.960,828 hektare, subsuku Nakna, dengan wilayah adat seluas 4.674,579 hektare, subsuku Yaben, dengan wilayah adat seluas 27.399,432 hektare dengan LSM Pendamping Konservasi Indonesia, kemudian masyarakat hukum adat Nasaimos, dengan wilayah adat seluas 97.441 hektare dengan pendamping LSM Green PAC, dan LSM Bentara Papua selanjutnya subsuku Melakia dengan wilayah adat seluas 3.780,000 hektare. Serta subsuku Onimfayas dengan luas wilayah adat 50.000 hektare dengan pendamping LSM Yayasan Ekonusa dan SK subsuku lainnya adalah subsuku Afsyah dengan wilayah adat seluas 3.374,924 hektare. LSM lainnya yang juga terlibat dalam proses pendampingan adalah LSM Pusaka. Prosesi penyerahan SK berlangsung sukses dan lancar diawali dengan peresmian penggunaan kantor baru Sekretariat Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan bertempat di Kantor Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan di seputaran Kampung Ani Sesna Teminabuan, 6 Juni 2024. Hadir dalam acara ini Bupati Sorong Selatan diwakili oleh Sekda Sorong Selatan Insinyur dan Cenau, SP, MEC IPM yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan, Wakil Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Yosep Bels SH, MH Setda Sorong Selatan. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sorong Selatan Yohan Hendrik Kokurule, C. Perwakilan Polres Sorong Selatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pimpinan LSM Konservasi Indonesia, Greenpeace, Bentara Papua, Yayasan Ekonusa, dan Yayasan Pusaka serta ratusan masyarakat hukum adat Sorong Selatan. Dalam sambutannya Bupati Sorong Selatan yang diwakili oleh Sekda Sorong Selatan Insinyur dan Cenau, SP, MEC IPM menjelaskan bahwa di banyak tempat di negara lain, telah terbukti bahwa masyarakat adat memegang peran penting dalam menjaga kelestarian alam di sekitarnya, baik itu hutan, sungai, dan daerah pesisir. Namun dalam mengemban peran ini, masyarakat adat perlu mendapat pengakuan atas eksistensi dan wilayahnya. Menimbang urgensi tersebut, DPRD Sorong Selatan dan Bupati Sorong Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam semangat otonomi khusus Papua, hadirnya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya, tanah, hutan, air, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Masyarakat hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya lokal mereka adalah penjaga hutan, sungai, dan lingkungan yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Pengakuan ini adalah bentuk penghormatan atas segala usaha dan kearifan lokal yang telah dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Pengakuan ini menunjukkan kepada masyarakat dan komitmen untuk pemerintah bahwa pusat melindungi lingkungan serta memastikan martabat dan kesejahteraan masyarakat adat berjalan beriringan. Kami berharap pengakuan ini dapat memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mengelola wilayah adat demi kesejahteraan bersama. Sebagai umat yang percaya, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk kegiatan penyerahan surat keputusan tentang pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Sorong Selatan ini dikaruniai alam yang luar biasa kaya, hutan, tanah dan air di kabupaten ini menyediakan jasa ekosistem yang melimpah, dan kelestariannya peran memegang yang sangat penting tidak hanya bagi kesejahteraan dan ketahanan masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitarnya, namun juga untuk kita semua. Sebagai contoh hutan dan rawa yang dekat dengan pesisir, sangat kaya akan dusun-dusun sagu, yang adalah bahan makanan pokok masyarakat adat kita. Hutan-hutan ini juga menyediakan hewan buruan sebagai sumber protein masyarakat, seperti babi hutan, tikus tanah, dan rusa. Pada sungai-sungai yang membelah hutan, masyarakat adat kita menggantungkan hidup pada perikanan, baik untuk sehari-hari, ataupun sebagai sumber makan pendapatan.
Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semua, terutama bagi saudara-saudara kita dari masyarakat hukum adat Sorong Selatan. Penyerahan SK ini bukan sekadar dokumen administratif, tapi bentuk penghormatan dan pengakuan atas eksistensi dan peran penting masyarakat adat menjaga lingkungan dan budaya lokal. Kelestarian pengakuan wilayah adat ini juga disebutnya sebagai tonggak sejarah dan bukti kepedulian terhadap masyarakat hukum adat. Untuk melaksanakan mandat Peraturan Daerah Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2022, telah dibentuk kemudian Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan, melalui SK Nomor 1981115 BSS 3 Tahun 2023. Wakil Bupati atas nama Bupati telah melantik panitia dimaksud pada 28 Juli 2023. Pasca pelantikan, panitia telah menerima beberapa usulan atau permohonan dari masyarakat hukum adat dari Distrik Konda, Distrik Keminabuan, Distrik Kais Darat, Distrik Saifi dan Distrik Seremok. Dengan pembangunan, panitia dukungan mitra-mitra kemudian telah melakukan penguatan kapasitas internalnya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah dimandatkan. Verifikasi dan validasi telah dilakukan oleh panitia untuk usulan dari masyarakat adat subsuku Gemna, Nakna, dan Yaben dari Distrik Konda, dan masyarakat adat Knasaimos yang wilayahnya ada di Distrik Saifi dan Seremok. Pasca proses tersebut, panitia telah memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan semua tahapan inilah yang kemudian menghasilkan surat keputusan tentang pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak masyarakat hukum adat, untuk 1. Subsuku Gemna, dengan wilayah adat 3 Keret, Orot, Tanogo Segeit, seluas 4.960,828 hektar. 2. Subsuku Nakna, dengan wilayah adat seluas 4.674,579 hektar. 3. Subsuku Yaben, dengan wilayah adat seluas 27.399,432 hektar. 4. Masyarakat hukum adat Knasaimos, dengan wilayah adat seluas 97.441 hektar. 5. Subsuku Afsyah dengan wilayah adat seluas 3.374,924 hektar. 6. Subsuku Malakia dengan wilayah adat seluas 3.780,000 hektar. 7. Subsuku Onimfayas dengan luas wilayah adat 50.000 hektar. Dengan penyerahan SK ini, saya berharap masyarakat hukum adat Sorong Selatan dapat terus menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjaga dan mengelola wilayah adatnya. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk selalu mendukung dan bekerja sama dengan masyarakat adat dalam berbagai aspek, baik itu dalam hal pembangunan, kesehatan, maupun pelestarian pendidikan, lingkungan. Kami menyadari bahwa perjalanan ke depan masih panjang dan penuh dengan tantangan. Namun, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, saya yakin kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai kesejahteraan bersama. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang dalam hal ini adalah LSM Konservasi Indonesia, Greenpeace, Bentara Papua, Yayasan Econusa, dan Yayasan Pusaka yang telah turut berkolaborasi, mulai dari mendampingi masyarakat adat di tingkat tapak, beriringan bersama panitia masyarakat hukum adat dalam semua proses tadi. Tanpa berpanjang kata, saya ingin mengucapkan selamat dan semangat kepada masyarakat hukum adat subsuku Gemna, subsuku Nakna, subsuku Yaben, masyarakat hukum adat Knasaimos, subsuku Afsyah, subsuku Malakia, dan subsuku Onimfayas. SK ini adalah bentuk pengakuan atas hak masyarakat hukum adat dalam menjaga, melindungi, dan mengelola segala kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Secara lestari, saya berharap agar pemerintah, masyarakat adat, dan para mitra pembangunan tetap semangat dan konsisten dalam bekerja untuk membantu menguatkan masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang mewakili Bupati, selaku Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat, mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini terjadi sejarah baru di pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Ya, pemerintah daerah telah menetapkan sebuah peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang perlindungan, pengakuan, dan penghormatan masyarakat hukum adat Sorong Selatan. Dan saya laku Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat telah bermitra bekerja sama dengan NGO, LSM yang telah menyiapkan data, dokumen yang luar biasa, dan puji Tuhan prosesnya panjang ya,
yang telah dilakukan tahapan-tahapannya, baik lakukan peninjauan lapangan, ya, untuk memastikan ya batas-batas antara klan, antara suku semuanya ya final, dan telah dilakukan uji publik terakhir, dan pemerintah daerah melalui bagian hukum ya telah menyiapkan surat keputusan bupati yang puji Tuhan bupati sudah menandatangani dan melegalkan, memastikan pengakuan, perlindungan ya dan penghormatan hutan masyarakat adat. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami masyarakat hukum adat Melakya, perjuangan yang sangat panjang, di mana ketika kami melihat hutan adat kami hendak dipakai oleh pihak-pihak perusahaan, sedangkan kami tidak memberikan izin, kami berusaha dengan ada pemuda-pemuda adat yang melaksanakan aksi-aksi demo masih untuk menolak ini, dan puji Tuhan dengan perjuangan yang sangat panjang yang didampingi dengan LSM bahkan pemerintah, dan puji Tuhan kami bisa mendapatkan surat keputusan bupati di hari ini. Mungkin begitu. Memang perjuangan sangat panjang. Kami sebagai masyarakat adat sangat bersukacita dan bersyukur sekali hari ini karena momen sejarah bagi kami, di mana kami mendapat satu pengakuan dari pihak pemerintah tentang perlindungan masyarakat hukum adat, sehingga sukacita itu yang begitu luar biasa dan ucapan syukur kami ucapan Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu seperti itu. Harapan kami pemerintah senantiasa ada bersama kami masyarakat adat dalam hal ini, membimbing kami tetap dan bersama-sama dengan kami tetap pemerintah dapat sudah memberikan kami pengakuan dan penghormatan terhadap wilayah hukum adat kami. Harapan kami pemerintah juga dapat membantu kami untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam hutan adat kami. Baik, pertama kami sampaikan terima kasih banyak kepada Yayasan Ekonusa di mana yang telah membimbing kami dan mendampingi kami sehingga hari ini kami boleh menerima surat keputusan bupati. Itu yang pertama. Kemudian harapan kami yang kedua kepada Yayasan Ekonusa di mana terus mendampingi kami agar kami juga dapat mengelola potensi-potensi hutan adat kami. Nah, dan yang ketiga, harapan kami juga kepada Yayasan Ekonusa untuk senantiasa juga membimbing kami untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau dapat pengakuan yang lebih tinggi lagi di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Begitu. Pesan kami kepada masyarakat hukum adat yang lain yang mungkin hari ini belum mendapatkan surat keputusan dari Bupati Sorong Selatan, ya tetap berusaha, dan yang terpenting kita saling mengakui batas-batas wilayah kita, di mana batas-batas di antara marga-marga batas yang berbatasan dengan suku-suku lain. Saya pikir kalau kita saling mengakui, maka wilayah adat kami akan diakui oleh mereka, dan kami pun akan mengakui wilayah adat hukum adat dari pihak tetangga kita. Mungkin begitu. Ya, untuk pemerintah, kami berharap pemerintah tetap mendampingi kami dan memberikan kami support dan dukungan untuk kami bisa duduk dan tetap bisa bekerja untuk menjaga hutan kami dan bisa berkembang di dalam wilayah hukum adat kami. Seperti begitu. Perasaan saya untuk dapat SK ini, perasaan saya rasa sukacita. Artinya ada rasa gembira, rasa senang. Artinya bagian ini bagian yang bukan baru dipikirkan atau bukan baru dirancangkan dalam 1-2 tahun, tidak. Suku Nova dibentuk atau disebut itu terbentuk pada tahun 1994, bentuknya suku Nova. Sampai ada pada dari Kabupaten Sorong, sampai kami pindah di Kabupaten Sorong Selatan, kurang lebih 10 tahun lagi ini baru kami dapatkan SK. Ya, puji Tuhan juga kami
ucapan untuk Tuhan, lalu menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan yang sudah buka hati, buka perasaan untuk menerima kami dan memberikan dukungan bagi kami, teristimewa untuk lembaga LSM Ekonusa yang sudah benar-benar membantu kami dengan sukarela. Dari permulaan terbentuknya suku ini baru bentuk lagi di tahun 2020 sampai ada dengan 2024 ini baru jadi suku yang sebenarnya berdiam dan berdiri di atas negeri 1001 sungai. Sesudah dari bagian ini sudah memberikan wilayah kami ada terlepas untuk memiliki wilayah yang luas yang memiliki suku. Tapi kami mundur dari sini, kami akan mempersiapkan atau memperjuangkan batas-batas adat permarga yang harus kami lakukan di dalam suku Nova. Di situ ada marga Dere, ada marga Tigori, ada Wainau, Warere yang perlu kami petak-petakan sampai masing-masing kembali ke habitatnya pribadi. Itu rencana kami ke depan sesudah kami dapat SK. Saya sendiri bekerja di 2 wilayah adat, yang satunya wilayah Nagi Payas dengan luasan wilayah 50.800 hektar yang sudah dipetakan, dan juga di Tehit Tilapia 3.700 hektar yang sudah dipetakan juga. Jadi 2 wilayah adat yang hari ini mendapatkan SK pengakuan dari daerah. Apa pesannya supaya kita lembaga pendamping tetap mendampingi masyarakat dan juga pesan kepada pemerintah daerah dan hal ini supaya kita sinkron untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat dan bisa diperjuangkan ke depan. Kita berharap supaya masyarakat yang belum mendapatkan SK, mereka juga harus berproses sama seperti apa yang kita lakukan. Bukan hanya di wilayah Tehit, kalau bisa juga di wilayah Imeko dan juga di tempat-tempat yang belum mendapatkan SK, mohon supaya mereka berproses bisa mendapatkan SK.